Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza, NIM 195221078 dari kelas Akuntansi Syariah 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang dikeluarkan oleh lembaga organisasi pemerintah. Dalam regulasinya, Bitcoin sendiri memanfaatkan jaringan peer-to-peer network sebagai media distribusinya dengan menggunakan protokol kriptografi. Ketika terjadi transaksi dengan Bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin. Ada pula sejarah Bitcoin. Semakin canggihnya teknologi dapat memengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang terdampak dalam kehidupan masyarakat. Pada zaman modern ini, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran tunai karena adanya kemudahan yang ditawarkan secara elektronik tersebut. Maka mulailah ide penaptaan mata uang baru yang berbasis kriptografi. Ada pula cara kerja Bitcoin. Yang pertama, blockchain, yakni daftar tiap transaksi Bitcoin yang pernah terdiri. Yang kedua, menambang Bitcoin adalah orang-orang yang menjaga transaksi. Yang ketiga, wallet adalah bagian Bitcoin yang sering dilihat oleh penggunanya. Adapun konsep Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu jika dilihat dari segi bentuknya dan dari beberapa referensi yang ada, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa uang itu harus berbentuk emas dan perak. Di era globalisasi, kebutuhan masyarakat akan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam berbagai hal terus meningkat, termasuk dalam melakukan transaksi. Alat pembayaran terus mengalami inovasi dari tunai menjadi non-tunai, disebut uang elektronik. Saat wawancara dengan publik, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Kholis Nafsi, menjelaskan bahwa Bitcoin hukumnya mubah jika digunakan sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakunya. Namun, peraturan dari pemerintah dalam suatu negara bisa menjadi sebuah ancaman hukum meskipun belum secara resmi tertulis. Dan Bitcoin tidak memiliki underlying aset, tidak ada yang bertanggung jawab, tetapi diakui bisa menjadi alat bayar di beberapa negara. Ketika negara Indonesia tidak mengakui Bitcoin sebagai salah satu, maka hukumnya lari kepada perbuatan haram. Bitcoin tidak memiliki negara karena dia bermain di dunia maya dan nilainya sangat signifikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, Bitcoin sebagai mata uang meskipun menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi. Menurut peneliti, kelebihan dari virtual currency merupakan suatu hal yang seharusnya muncul dan diperlukan di zaman milenial ini. Akan tetapi, masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh virtual currency yang belum memenuhi standar sebuah mata uang dilihat dari selisih mata uang ekonomi Islam. Jadi, diharapkan dari pemerintah segera mengeluarkan regulasi resmi terkait virtual currency tersebut. Meskipun Bitcoin saat ini sudah melemah di kalangan dibandingkan saat awal kemunculannya, pemerintah perlu menerapkan kelebihan yang dimiliki virtual currency untuk memajukan perekonomian, dan diharapkan peraturan yang akan dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
sekian, itulah tadi penjelasan dari saya tentang Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Sekian dan terima kasih. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.